Yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak, orang tua, serta wali calon murid SMP Domenico Savio tahun pembelajaran 21-22. Salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bruder Martinus Handoko, Ketua Yayasan Pangudiluhur Semarang. SMP Pangudiluhur Domenico Savio adalah salah satu sekolah yang dikelola oleh Yayasan Pangudiluhur. Kami mengelola hampir 100 sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, SMK yang tersebar di mana-mana. Maka kami mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, orang tua, calon murid SMP Domenico Savio untuk bergabung menjadi keluarga besar Yayasan Pangudiluhur. Kami sangat berterima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak mempercayai sekolah Pangudiluhur, khususnya SMP Pangudiluhur Domenico Savio, untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan penjelasan tentang wawancara finansial yang akan segera berlangsung. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan selamat lebih dulu kepada ibu-ibu dan bapak-bapak karena putra-putri Bapak Ibu telah dinyatakan diterima sebagai calon murid di SMP Pangudiluhur Domenico Savio dan akan mulai pembelajarannya pada tanggal 1 Juli tahun 2021. Maka saya ucapkan selamat dan provisiat bahwa putra-putri Anda telah diterima dan semoga mereka nanti berhasil untuk belajar di lingkungan SMP Domenico Savio Semarang ini. Sekarang saya akan memberikan sedikit pengantar umum tentang kebijakan Yayasan Pangudiluhur berkaitan dengan kebijakan finansial, kebijakan keuangan termasuk di lingkungan SMP Pangudiluhur Domenico Savio. Kami adalah yayasan swasta. Kami mengelola sekolah-sekolah swasta, artinya sekolah-sekolah ini tidak mendapatkan pembiayaan dari pihak lain, tetapi dari pihak yayasan dalam kerjasama dengan orang tua dan wali murid yang mempercayakan putra-putri mereka di lingkungan sekolah Pangudiluhur. Oleh sebab itu, kami perlu menanggung bersama tentang biaya-biaya pendidikan yang diperlukan selama masa studi. Kami membedakan ada beberapa biaya pendidikan. Untuk yang pertama adalah yang disebut uang pengembangan pendidikan yang biasanya dibayarkan pada permulaan siswa menjadi murid di SMP Domenico Savio dan juga di sekolah-sekolah Pangudiluhur yang lain. Dan lain-lainnya adalah disebut uang sekolah, termasuk di dalamnya uang kegiatan, uang komputer, dan lain sebagainya. Yang akan kita bicarakan pada hari-hari ini adalah pembicaraan tentang uang pengembangan pendidikan yang dibayarkan pada waktu putra-putri Bapak Ibu masuk atau diterima di sekolah-sekolah Pangudiluhur.
Lalu tentu saja juga nanti sekaligus akan dibicarakan tentang uang sekolah yang akan ditarik setiap bulan setelah menjadi siswa di SMP Domenico Savio. Pada prinsipnya sebagai sekolah swasta, kami menerapkan sistem yang disebut subsidi silang. Subsidi silang itu apa? Artinya bagi mereka yang mampu, silahkan memberikan sumbangan yang lebih daripada mereka yang kurang mampu. Karena kami ingin memberi kesempatan kepada siapa saja, baik mereka yang mampu maupun kurang mampu, untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik di Domenico Savio dan juga di sekolah-sekolah pangudi luhur lain. Maka dari itu, diperlukan adanya wawancara. Wawancara ini tujuan utamanya bukan untuk tawar-menawar, tetapi untuk membicarakan sebaiknya dan selayaknya Bapak Ibu sebagai orang tua memberi sumbangan berapa untuk pendidikan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai pengurus Yayasan Pangudi Luhur mengharapkan jika Bapak Ibu memang mampu dan bisa memberikan lebih, kami sangat berterima kasih jika Bapak Ibu bisa memberikan lebih, sehingga kami bisa juga menerima anak-anak yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan di sekolah yang sama. Dengan cara demikian, kita saling membantu satu sama lain. Dan semua biaya-biaya itu terutama adalah untuk memenuhi fasilitas dan biaya-biaya operasional selama pendidikan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Dan jika nanti ada kelebihan dari uang yang terkumpul di SMP ini, kami akan menyalurkannya ke sekolah-sekolah lain yang membutuhkan. Kami mengelola hampir 100 sekolah. Ada yang sangat miskin, ada yang sedang-sedang saja, dan juga ada yang sangat mampu di dalam hal finansial. Ini pun kita juga mengelola secara bersama-sama sehingga bagi sekolah yang mampu bisa juga menyumbang sekolah-sekolah yang kurang mampu, sehingga secara tidak langsung Bapak Ibu orang tua murid dari sekolah yang mampu juga turut mendukung karya pendidikan Yayasan Pangudi Luhur yang khususnya bagi sekolah-sekolah kurang mampu. Oleh sebab itu, kami sangat berharap supaya pembicaraan finansial tidak perlu ada ketegangan, karena tujuannya adalah untuk mendapatkan sumbangan yang layak, tetapi juga sekaligus yang rela, yang diberikan dengan penuh kerelaan dan pengertian bahwa dana-dana yang dikumpulkan oleh sekolah akan dimanfaatkan benar-benar untuk kepentingan pendidikan. Maka sebagai akhir kata, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Domenico Savio dan juga keluarga besar Yayasan Pangudi Luhur. Dan marilah kita sekarang ini mulai dengan pembicaraan finansial dengan sebaik-baiknya, supaya putra-putri kita mendapatkan pendidikan, fasilitas, dan juga pendidikan yang terbaik, sehingga ini merupakan investasi jangka panjang bagi putra-putri kita. Demikian saja yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih untuk kepercayaannya kepada Sekolah Pangudi Luhur, dan selamat
memulai wawancara finansial ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua calon siswa-siswi baru SMP Pangutiluhur Dominico Savio tahun pelajaran 2021-2022. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua dan berkah dalam. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktu memenuhi undangan kami dalam rangka sosialisasi tentang finansial di SMP Pangutiluhur Dominico Savio ini. SMP PL Dominico Savio adalah sekolah di bawah naungan Yayasan Pangutiluhur. SMP Pangutiluhur Dominico Savio adalah sekolah Katolik, sekolah yang bercirikan agama Katolik. Maka pelajaran agama yang diajarkan di SMP PL Dominico Savio adalah pengetahuan dan nilai-nilai ajaran agama Katolik. Kemudian terkait kebijakan mutu SMP PL Dominico Savio. SMP PL Dominico Savio menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik secara optimal dengan melakukan perbaikan terus-menerus meliputi sistem manajemen, kurikulum, metodologi, dan sumber daya yang tersedia agar output yang dihasilkan memiliki kompetensi yang memuaskan para pelanggan. Dan secara berkala memberikan pendidikan dan pengajaran kepada tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan agar meningkat kompetensinya sehingga mampu memberikan layanan yang bermutu kepada peserta didik sehingga menjadi insan yang luar biasa. Luhur, unggul, aktif, rendah hati, bersaudara, inovatif, adil, santun, dan andal. Bapak Ibu, orang tua calon siswa-siswi yang saya hormati, tanggung jawab pendidikan anak pertama-tama adalah orang tua, di mana orang tua adalah menjadi pendidik yang pertama dan utama. Pendidik yang kedua adalah guru atau pendidikan yang diterima di sekolah. Dan pendidikan yang ketiga adalah pendidikan yang diterima anak di lingkungan masyarakat. Maka dalam proses pendidikan harus terjadi sinergi, harus terjadi komunikasi dalam pendidikan anak antara orang tua, sekolah, dan masyarakat. Dalam hal ini, saya berharap para orang tua calon peserta didik SMP PL Dominico Savio jangan beranggapan bahwa sekolah adalah seperti tukang jahit, atau jangan beranggapan bahwa sekolah adalah penjahit, di mana dalam proses penjahit atau tukang jahit kita titip bahan,
titip kain pada awalnya, penjahit mengerjakan sesuai permintaan tanpa harus ikut melihat dan mendampingi proses pengerjaannya. Dan diharapkan hasilnya dapat memuaskan. Kami tidak berharap demikian. Kami di SMP PL Dominico Savio berharap pendidikan yang dijalankan adalah berupa proyek membangun rumah. Sekali lagi, kami tekankan pendidikan di SMP PL Dominico Savio adalah seperti proyek membangun rumah. Artinya, orang tua turut dalam proses pendampingan anak. Orang tua turut dalam proses pendampingan anak. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa visi SMP PL Dominico Savio adalah lembaga pendidikan yang unggul dan profesional berdasarkan semangat Allah adalah kasih. Sedangkan misinya, yang pertama, memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga, menghidupi nilai-nilai Santo Dominico Savio dalam proses pendidikan. Keempat, mengembangkan sistem tata kelola sekolah yang terbarukan secara berkelanjutan. Yang kelima, melaksanakan dengan setia dan tekun tata kelola sekolah yang telah disepakati. Yang keenam, meningkatkan kerjasama internal dan eksternal. Yang ketujuh, meningkatkan tanggung jawab pribadi sesuai tugas, pokok, dan fungsinya. Yang kedelapan, meningkatkan nilai-nilai Katolisitas Dom Savian. Yang kesembilan, menumbuh kembangkan budaya mutu berkompetisi secara sehat dan bertanggung jawab. Dan yang kesepuluh, melaksanakan tata kelola sekolah secara terpercaya dan transparan. Lalu tujuan pendidikan di SMP PL Dominico Savio, yaitu menjadi peserta didik SMP PL Dominico Savio yang berkarakter unggul, yang meliputi unggul dalam sosialitas, unggul dalam humanitas, unggul dalam intelektualitas, unggul dalam bidang kewirausahaan, dan unggul dalam bidang religiusitas. Kemudian pembentukan karakter unggul di SMP PL Dominico Savio dapat dilaksanakan melalui kegiatan kesiswaan, melalui kegiatan intrakurikuler, melalui kegiatan ekstrakurikuler, melalui pendampingan, bimbingan, dan konseling, melalui kegiatan kepemimpinan, melalui kegiatan retret dan rekoleksi, dan juga melalui kegiatan literasi, numerasi, penguatan karakter, dan survei lingkungan. Bapak Ibu, calon orang tua siswa-siswi SMP PL Dominico yang saya hormati, sarana pendukung di SMP PL Dominico Savio meliputi semua ruang kelas berbasis multimedia dilengkapi dengan AC, router internet, kamera CCTV, speaker aktif, LCD proyektor. Penambahan kekuatan jaringan internet untuk mendukung proses pembelajaran siswa terus kami kembangkan.
juga penambahan sarana multimedia penunjang di laboratorium komputer yang ada di SMP PL Dominico Savio. Juga penambahan alat-alat praktek di lab fisika, lab biologi, alat-alat praktek prakarya, maupun juga untuk kegiatan tata boga. Sementara juga dalam proses ini adalah penambahan dan penggantian AC di beberapa ruang, penambahan dan perbaikan sarana CCTV di lingkungan sekolah, dalam proses renovasi toilet yang akan kami lakukan secara bertahap, lalu juga pengecatan beberapa ruang kelas dan akan dilanjutkan dalam waktu yang akan datang secara bertahap. Dan dalam waktu dekat ini, menyikapi situasi pandemi COVID-19, kami mengupayakan dan menyiapkan sarana protokol kesehatan COVID-19 jika proses pembelajaran tatap muka sudah bisa dijalankan. Bapak, Ibu, dan orang tua calon siswa-siswi yang saya hormati. Berikutnya saya sampaikan terkait sistem keuangan Yayasan Pangudiluhur. Perlu kami sampaikan bahwa Yayasan Pangudiluhur mengelola sekitar 100 sekolah yang terdiri dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Pangudiluhur. Dan juga ada 7 asrama dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Perlu kami sampaikan juga bahwa sistem keuangan Yayasan Pangudiluhur adalah sistem subsidi silang antar sekolah dalam yayasan dan subsidi silang antar orang tua dalam sekolah. Maka, siapa saja yang bergabung dan mempercayakan pendidikan putra-putri mereka ke Yayasan Pangudiluhur, secara otomatis terikat dengan sistem subsidi silang tersebut. Lalu mengapa harus subsidi silang? Dalam kumpulan dokumen ajaran sosial gereja tahun 1891 sampai 1991, dari Rerum Novarum sampai Centesimus Annus, ajaran sosial gereja Katolik, Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan, konstitusi pastoral tentang gereja di dunia dewasa ini dalam bab 3 artikel nomor 69 tentang harta benda bumi diperuntukkan bagi semua orang. Ajaran sosial gereja tersebut mengajarkan Allah menghendaki agar harta benda yang tercipta dengan cara yang wajar harus mencapai semua orang, berpedoman pada keadilan, diiringi dengan cinta kasih. Sekali lagi, mengapa harus subsidi silang? Selalu harus diingat bahwa harta benda bumi diperuntukkan bagi semua orang. Seseorang sementara menggunakan harta bendanya harus memandang hal-hal lahiriah yang dimilikinya yang berupa harta benda secara sah, bukan hanya sebagai miliknya sendiri, melainkan juga milik umum, dalam arti bahwa hal-hal itu dapat berguna tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan juga bagi sesamanya. Oleh karena itu, semua orang berhak memiliki sebagian harta benda sehingga mencukupi bagi dirinya
maupun kaum kerabatnya. Berikutnya akan saya sampaikan berkaitan dengan tim finansial. Bapak Ibu yang saya hormati, tim finansial yang ada di SMP PL Dominico Savio ini ditunjuk oleh sekolah untuk membantu SMP PL Dominico Savio. Ditunjuk oleh sekolah untuk membantu SMP PL Dominico Savio. Mereka adalah bagian dari komite sekolah. Tim finansial juga memvalidasi atau memverifikasi data para calon orang tua peserta didik. Mereka juga melakukan penelusuran data alamat rumah agar tidak salah menafsirkan. Meskipun kami sadari sudah kami jalankan demikian pun, kadang-kadang kami juga masih salah dalam menafsirkan. Tim finansial membutuhkan waktu untuk diskusi berkaitan dengan validasi data sesuai dengan alamat yang tertulis dalam formulir pendaftaran. Dan pada akhirnya mereka bertanggung jawab dan melaporkan kepada pihak sekolah. Tugas tim finansial. Yang pertama, mereka bertugas untuk membantu sekolah untuk dalam tanda kutip penggalangan dana dari orang tua calon siswa. Yang kedua, mereka bertanggung jawab kepada Yayasan Pangudi Luhur dan atau kepada Kepala Sekolah SMP PL Dominico Savio. Dan yang ketiga, mereka tim finansial membantu dan melakukan tugas atas nama sekolah, bukan atas nama pribadi dan bukan juga untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya tekankan, jika terjadi hal-hal yang kurang berkenan selama proses wawancara, jangan salahkan tim finansial, tetapi silakan menyalahkan kepala sekolah SMP PL Dominico Savio, karena kepala sekolah SMP PL Dominico Savio yang menugasi tim finansial. Bapak Ibu calon orang tua siswa-siswi SMP PL Dominico Savio yang saya hormati, dalam proses wawancara saya berharap terjadi semangat yang wajar, terbuka, dan akrab. Wajar artinya persamaan persepsi dimulai dengan prinsip kewajaran. Jika rumah Bapak Ibu di daerah yang elit misalnya, atau jika Bapak Ibu misalnya seorang pengusaha, maka kami mengharapkan Bapak Ibu bisa membantu membayar lebih banyak daripada mereka yang tidak memiliki perusahaan, daripada mereka yang tinggal di daerah yang sederhana, dan dengan demikian Bapak Ibu bersedia membantu sekolah, membantu SMP PL Dominico Savio, atau juga berkenan Bapak Ibu membantu Yayasan Pangudi Luhur secara keseluruhan. Ini yang saya artikan yang dimaksudkan oleh ajaran sosial gereja, dan disinilah yang dinamakan semangat berbagi. Sikap yang kedua adalah terbuka.
Bapak atau Ibu diharapkan bersikap terbuka terhadap kebutuhan sekolah atau terhadap kebutuhan yayasan, yang dalam hal ini sekolah atau yayasan kami yakini sebagai bentuk kehadiran gereja. Yayasan Pangutiluhur yang mengelola sekitar 100 sekolah, 7 asrama dengan jumlah siswa sekitar 26.000 orang. Dana yang masuk lewat SMP PL Dominico Savio ini dikelola yayasan untuk semua sekolah. Sistem subsidi silang dan sistem pembayaran uang sekolah dan uang kegiatan melalui virtual account. Dalam hal ini, Bapak Ibu kami harapkan berkenan membantu berbagi dengan sesama yang membutuhkan melalui biaya pendidikan sekolah putra-putri Bapak Ibu. Dan sikap yang ketiga, akrab. Bapak Ibu calon orang tua murid akan pada waktunya bergabung dalam komite dan menjadi salah satu keluarga besar SMP PL Dominico Savio. Oleh karena itu, kami berharap Bapak Ibu dapat akrab antara calon orang tua murid dengan tim finansial, seperti teman, seperti keluarga sendiri. Bapak Ibu dan tim finansial berusaha dengan sungguh-sungguh bersikap akrab, kekeluargaan, dengan harapan bersedia membantu biaya operasional sekolah ini dan juga berkenan membantu biaya operasional sekolah lain di bawah Yayasan Pangutiluhur. Lalu bagaimana dasar penentuan besarnya finansial atau keuangan di SMP PL Dominico Savio? Yang pertama, validitas data. Yang kedua, jumlah anggota keluarga yang sekolah di sekolah Pangutiluhur. Yang ketiga, lokasi tempat tinggal. Dan yang keempat, pekerjaan atau usaha yang dijalankan oleh Bapak Ibu sebagai calon orang tua siswa-siswi SMP PL Dominico Savio. Kesulitan yang kami hadapi, ditemukan ketidaksesuaian data, misalnya alamat di KTP, rapot, KK berbeda, daftar gaji, pernyataan sendiri, dan lain-lain. Dan yang kedua, data yang menurut kami kurang jelas, sehingga Bapak Ibu ditawarkan dengan paket yang kurang sesuai. Maka silakan didialogkan jika hal ini keliru bersama dengan tim finansial, sehingga kita memperoleh persepsi yang sama. Proses wawancara finansial yang kami laksanakan di SMP PL Dominico Savio terkait masa pandemi COVID-19 ini, Panitia PPDB SMP PL Dominico Savio menyediakan dua pilihan metode. Yang pertama, via video call WhatsApp, dan yang kedua, tatap muka. Teknisnya adalah Panitia PPDB menelpon orang tua pendaftar untuk memastikan metode yang dipilih pada saat wawancara finansial, memberikan jadwal wawancara finansial, kalau ada perubahan juga akan disampaikan, dan memastikan nomor WhatsApp yang digunakan jika Bapak Ibu memilih wawancara via video call. Dan yang kedua, abaikan jadwal pada print out undangan wawancara finansial.
jadwal yang digunakan adalah yang via telepon. Jadi, sekali lagi, abaikan jadwal pada printout undangan wawancara finansial. Jadwal yang digunakan adalah yang via telepon. Lalu kami menyediakan ruang untuk wawancara finansial tatap muka juga di sekolah, di SMP PR Dominico Savio. Ruang 1 di kelas 9A, ruang 2 di kelas 9B, ruang 3 di kelas 9C, ruang 4 di kelas 9D, ruang 5 di kelas 9E, ruang 6 di kelas 9F, ruang 7 kelas 9G, dan ruang 8 di kelas 9. Semua ruang untuk wawancara finansial tatap muka menggunakan ruang kelas 9. Untuk wawancara finansial tatap muka, orang tua pendaftar datang dengan membawa printout undangan wawancara yang lama dan surat pernyataan orang tua bermeterai tentang persetujuan pendidikan agama Katolik. Dulu pernah diunggah bersama berkas yang lain. Lalu pada saat wawancara finansial, kami berharap wawancara bukan tawar-menawar jumlah sumbangan, tetapi sekali lagi menyamakan persepsi. Yang kedua, jangan sampai terjadi gosip tentang pewawancara yang kejam dan rasa kecewa yang sering muncul di antara para orang tua setelah wawancara. Yang ketiga, Bapak Ibu orang tua siswa dan tim finansial saling menciptakan suasana sejuk kekeluargaan. Semangat, salam, sapa, senyum, ini menjadi dasar saat melaksanakan proses wawancara. Lalu perlu kami tegaskan, dalam proses wawancara ini, baik wawancara menggunakan video call maupun tatap muka, kami berikan durasi waktunya 30 menit. Sekali lagi, durasi wawancara baik video call maupun tatap muka, kami menyediakan setiap orang tua maksimal 30 menit. Kemudian perlu kami sampaikan terkait jenis pembayaran keuangan. Yang pertama adalah UPP, uang pengembangan pendidikan, yang di dalamnya sebenarnya ada bagian untuk pengembangan SMP PR Dominico Savio. Diharapkan dibayar lunas sebelum bulan Juni 2021. Juga untuk pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan Yayasan Pangudi-Luhur, subsidi berbagi. Dan UPP ini pembayarannya pada prinsipnya dapat diangsur. Lalu pembayaran yang kedua adalah SPP, sumbangan pengembangan pendidikan. SPP dibayarkan setiap bulan bersama uang kegiatan, uang komputer, dan uang komite. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa uang kegiatan sekolah kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022 adalah sebesar 118.000. Itu uang kegiatan. Uang komputer 16.000 dan uang komite 30.000 per bulan. Total semua uang kegiatan, uang komputer dan uang komite adalah 164.000. Ini kami harapkan di luar pembicaraan karena semua siswa-siswi kelas 7 jumlahnya sama. 164.000. Selanjutnya berkaitan dengan seragam. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, seragam siswa dipesan ke panitia PPDB secara online
melalui akun PPDB pendaftar pada tanggal 20 Januari sampai 22 Februari 2021. Besarnya biaya seragam tergantung jumlah pesanan. Daftar harga seragam dan jadwal pemakaian seragam bisa dilihat di sistem PPDB online SMPPL Dominico Savio. Pembayaran seragam lunas pada saat pemesanan. Pendaftar yang memesan seragam namun belum mengunggah bukti pembayaran seragam, maksimal 22 Februari 2021 tidak terbaca oleh sistem dan dianggap tidak melakukan pemesanan seragam. Syarat pemesanan seragam yaitu pembayaran UPP lebih besar sama dengan 50%. Syarat tersebut akan dibaca oleh sistem. Jika muncul atau jika belum memenuhi syarat, maka nama pendaftar tidak akan muncul. Sekali lagi, jika belum memenuhi syarat, maka nama pendaftar tidak muncul karena semuanya by system. Dan seragam akan diterimakan pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Syarat menerima seragam menunjukkan print out bukti pemesanan seragam dan bukti pembayaran seragam. Lalu buku paket. Buku paket akan dipinjami dari sekolah untuk setiap anak secara gratis. Buku paket dipinjamkan pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Lalu pada tahun 2021-2022 ini ada kebijakan pengurangan biaya masuk khususnya untuk UPP di SMPPL Dominico Savio. Mereka adalah yang masuk melalui jalur Olimpiade, syarat dan ketentuan berlaku. Jalur dari SD Pangutiluhur atau siswa-siswi dari SD Pangutiluhur mendapat potongan UPP sebesar 5% dari UPP yang disepakati pada saat wawancara finansial. Sekali lagi, jalur dari sekolah dasar Pangutiluhur dari SD Pangutiluhur mendapat potongan UPP sebesar 5% dari UPP yang disepakati pada saat wawancara finansial. Potongan ini tidak berlaku untuk pendaftar yang orang tuanya bekerja di lingkungan Yayasan Pangutiluhur dan atau telah mendapatkan potongan melalui jalur Olimpiade JO atau jalur prestasi non-akademis JPNA. Dan ada jalur khusus. Pendaftar dari kalangan kurang mampu secara finansial tetapi memiliki prestasi tinggi dan perlu dibantu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, jika setelah sepakat terkait finansial atau keuangan, untuk pendaftar yang mengikuti wawancara finansial via video call WhatsApp, datang ke sekolah untuk menandatangani surat kesepakatan finansial pada H+1 atau besok paginya di halaman depan SMPPL Dominico Savio dengan sistem drive-thru dengan membawa surat pernyataan orang tua bermeterai tentang persetujuan pendidikan agama Katolik, dan ini dulu pernah diunggah bersama berkas yang lain. Jam pelayanannya akan kami layani mulai pukul
7.30 sampai dengan pukul 10 pagi. Lalu untuk semua pendaftar pada hari wawancara atau selambat-lambatnya 3 hari setelah tanggal pelaksanaan wawancara, orang tua dimohon membayar UPP sebagai tanda jadi minimal 30% UPP yang telah disepakati dan mengunggah bukti pembayaran ke sistem PPDB online SMPPL Dominico Savio. Jika tidak mengunggah bukti pembayaran UPP minimal 30% pada maksimum 3 hari setelah wawancara, maka secara otomatis sistem akan membaca pendaftar tersebut mengundurkan diri dari calon siswa baru SMPPL Dominico Savio tahun ajaran 2021-2022. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa semua uang yang sudah dibayarkan tidak dapat diminta atau tidak dapat ditarik kembali dan semuanya menjadi milik Yayasan Pangudi-Luhur. Uang yang sudah disetorkan tidak bisa ditarik kembali. Kemudian jadwal pembayaran. Jenis pembayaran UPP lebih besar sama dengan 30%, maksimal hari wawancara plus 3 hari. Untuk UPP lebih besar sama dengan 50%, maksimal sebelum pemesanan seragam atau sebelum 20 Januari sampai dengan 22 Februari 2021. Dan UPP lebih besar sama dengan 80%, kami beri kesempatan sampai bulan Juni tahun 2021. Kami berharap UPP lunas 100% pada bulan Desember 2021. Lalu SPP dan uang kegiatan terhitung mulai bulan Juli 2021. Uang kegiatan dan SPP pembayarannya menunggu nomor virtual account. Sedangkan seragam pada saat pemesanan seragam antara 20 Januari sampai dengan 22 Februari tahun 2021. Cara pembayarannya, untuk pembayaran UPP mohon transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 136-00149-00009 atas nama SMP Pangudi-Luhur Dominico Savio Semarang PPDB. Nomor rekening yang sama saat pembayaran biaya pendaftaran dan mengunggah bukti transfer ke akun pendaftar di sistem PPDB online SMPPL Dominico Savio pada menu upload bukti bayar UPP. Upload bukti bayar UPP bisa dilakukan sampai maksimal 4 tahap. SPP dan uang kegiatan transfer dengan nomor virtual account yang akan dibagikan pada awal tahun pembelajaran. Lalu seragam, transfer rekening Bank Mandiri nomor 136-00149-00009 atas nama SMP Pangudi-Luhur Dominico Savio Semarang PPDB. Nomor rekening yang sama saat pembayaran biaya pendaftaran dan UPP dan mengunggah bukti transfer ke akun pendaftar di sistem PPDB online SMPPL Dominico Savio pada menu upload bukti bayar seragam. Kemudian perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, ini informasi yang khusus.
khusus bagi Bapak Ibu orang tua calon siswa yang bekerja di lingkungan Yayasan Pangudi-Luhur. Untuk Bapak Ibu orang tua calon siswa yang bekerja di lingkungan Yayasan Pangudi-Luhur, tidak perlu mengikuti wawancara finansial. Dapat langsung mengambil surat keputusan finansial di kantor tata usaha SMP PL Domenico Savio pada hari Selasa 10 November 2020 pada jam 8 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Melakukan pembayaran minimal 30%, paling lambat hari Kamis 12 November 2020. Dan langkah selanjutnya sama dengan pendaftar lainnya. Bapak Ibu, orang tua calon siswa-siswi SMP PL Domenico Savio yang saya hormati. Rekaman sosialisasi wawancara finansial ini bisa diakses melalui channel YouTube SMP PL Domenico Savio, Domsav JHS Official. Domsav JHS Official. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, yang dapat saya sampaikan pada proses sosialisasi wawancara finansial. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semua kepada kami, kepada SMP PL Domenico Savio. Akhir kata, selamat bergabung dengan SMP PL Domenico Savio dan Tuhan memberkati.